Assalamualaikum. Musim kemarau telah tiba, yang segar yang jadi laris. Bisnis minuman kekinian ini selain rasanya itu enak, cara bikinnya juga simple dan modal yang kita butuhkan cukup minim. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya. Resep yang pertama, es jagung Hawaii. Siapkan 4 buah jagung manis, ini mau kita sisir dulu, kita buang bonggolnya. Setelah kita sisir untuk hasilnya seperti ini, lanjut rebus 1 liter air, kita rebus dulu sampai airnya mendidih. Tambahkan 1 lembar daun pandan dan masukkan jagung yang sudah kita pisahkan dari bonggolnya tadi. Kita masak sambil diaduk sesekali seperti ini sampai matang. Setelah setengah matang, ini nanti keluar seperti ada busa-busanya gitu ya di bagian atasnya. Ini kita ambil saja, kita buang. Setelah jagung matang, kita tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir dan 1/4 sendok teh garam biar nanti rasanya lebih gurih. Lalu kita aduk kembali. Kita masak kembali sampai gulanya ini larut. Sambil jagungnya ini terus dimasak, kita siapkan dulu. Di sini saya siapkan wadah. Lalu masukkan sekitar 1 sendok teh. Agar-agar aku menggunakan yang rasa plain dan tambahkan dengan 3 sendok makan tepung tapioka. Kita aduk rata dengan air secukupnya. Untuk mengaduknya itu usahakan tepung tapioka dan juga agar-agarnya itu kita aduk dulu ya. Baru kita tambahkan air biar nanti tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru kita masukkan ke dalam rebusan jagung. Waktu memasukkannya itu harus langsung diaduk biar tidak menggumpal. Di sini saya tambahkan dengan agar-agar, tujuannya itu biar rasanya itu lebih enak dan juga lebih creamy ya. Seperti ini hasilnya. Kalau teman-teman mau warnanya itu lebih kuning, lebih menarik, bisa ditambahkan dengan pewarna makanan. Setelah matang, kita matikan api, tunggu dulu sampai dingin. Setelah dingin, ini tuh lebih kental seperti ini. Dan kalau ditambah dengan agar-agar, baik rasa maupun tekstur lebih enak. Lanjut kita siapkan untuk sirup gulanya. Kita didihkan dulu 500 ml air, tambahkan dengan 1 lembar daun pandan. Dan masukkan 500 gram gula pasir. Ini kita masak sambil terus diaduk sampai mencair dan juga mendidih. Kalau gulanya udah mencair, masih harus terus kita masak sampai mendidih biar nanti gulanya ini awet tahan lama. Setelah gulanya matang, tunggu dingin dan masukkan ke dalam wadah. Setelah bubur jagung dan air gula siap, kita siapkan juga susu kental manis, keju. Untuk keju aku menggunakan yang merek Whichis, tapi teman-teman mau menggunakan merek lain juga boleh. Ini air gulanya tadi ya, udah aku masukkan ke dalam wadah dan es batunya. Untuk pengemasan ini aku menggunakan gelas cup ukuran 10 oz. Pertama kita masukkan dulu di bagian dasarnya bubur jagung setengah centong saja. Seperti ini. Lalu tambahkan dengan es batunya secukupnya juga. Di bagian atas es batu tambahkan dengan setengah centong bubur jagung lagi. Lalu tambahkan dengan air gula secukupnya saja. Lalu di bagian atasnya kita tambahkan dengan susu kental manis.
Di sini aku nggak menambahkan dengan air ya, karena es batunya ini nanti mencair. Tapi kalau teman-teman mau ditambah dengan air juga boleh. Setelah kita beri dengan susu kental manis, kita beri keju parut di bagian atasnya. Untuk seberapa banyak keju, itu disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Semakin banyak itu semakin gurih dan semakin enak. Tapi semua itu disesuaikan ya dengan harga jual. Seperti ini tampilannya. Perpaduan warna yang menarik ya. Rasanya juga enak. Manis, gurih, seger banget. Untuk harga jual, dengan ukuran gelas cup 10 oz ini bisa kita jual dengan harga Rp5.000. Tapi semua itu disesuaikan aja dengan modal karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda ya. Kalau teman-teman mau menjual dengan ukuran gelas cup yang lebih besar juga boleh. Ide bisnis es jagung ini menjanjikan banget ya karena memang lagi viral dan belum banyak yang jual. Resep yang kedua, es kuwut mentimun. Pertama kita mau serut dulu ya. Untuk 1 buah mentimun aku menggunakan mentimun yang berukuran sedang. Ini kita serut menggunakan alat serutan seperti ini. Atau kalau teman-teman mau dibuat itu lebih kecil juga bisa ya. Tapi biar nanti tampilannya itu lebih menarik, kita menyerutnya langsung panjang-panjang seperti ini. Setelah kita serut tampilannya seperti ini, lanjut kita mau iris tipis-tipis dulu 2 buah jeruk nipis. Atau kalau teman-teman mau menggunakan jeruk lemon juga boleh. Setelah kita potong untuk hasilnya seperti ini, lanjut siapkan wadah. Masukkan mentimun, jeruk yang sudah kita potong tadi. Tambahkan dengan nata de coco secukupnya. Biji selasi yang udah kita rendam menggunakan air panas sampai mengembang. Dan juga air gula. Lalu tambahkan dengan air minum. Dan juga es batu secukupnya. Es kuwut mentimun ini adalah salah satu minuman yang lagi viral. Tapi cara bikinnya itu praktis. Tapi rasanya itu enak, manis dan juga segar. Kalau teman-teman mau ditambah dengan jelly juga bisa ya. Tapi ini biar lebih praktis aja, aku menggunakan nata de coco dan tidak menggunakan jelly. Karena kalau menggunakan jelly kita juga harus bikin dulu ya. Tapi next nanti aku bikinin resepnya waktu kita menggunakan jelly. Untuk pengemasan kita bisa menggunakan gelas cup. Di sini aku menggunakan yang ukuran 10 oz ya, yang kecil. Ini kita tata dulu dan langsung kita beri isian dengan es kuwut mentimun ini. Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan daerah teman masing-masing karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Resep yang ketiga, es putri malu. Pertama kita siapkan dulu panci, lalu masukkan 1 saset Nutrijel yang kelapa muda. Ini aku pakai yang 10 gram aja, yang kecil. Tambahkan dengan setengah gelas gula pasir atau di sini kurang lebih 5 sendok makan munjung. Lalu kita aduk dulu sampai rata. Setelah itu tambahkan dengan 2 gelas air putih atau setara dengan 400 ml. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru kita masak dulu sampai matang dan mendidih. Untuk memasaknya, gunakan api yang sedang aja sambil terus diaduk-aduk biar nanti nggak luber sampai jatuh ke bawah ya. Ini kita aduk-aduk terus sampai matang. Setelah matang, kita matikan api dulu, tunggu dulu sebentar biar uap panasnya ini sedikit hilang. Sambil menunggu kita siapkan dulu untuk air es batunya. Di sini sudah saya siapkan 1 bungkus pecahan es batu yang berukuran besar. Ini kita pecahkan dulu baru kita masukkan semua dan langsung kita aduk.
Untuk mengaduknya ini harus cepat ya, biar nanti tidak menggumpal dan hasilnya itu bagus, kecil-kecil seperti lumut. Setelah jelinya ini udah jadi ya, udah kecil-kecil semua, tandanya sudah jadi. Tinggal kita tambahkan dengan sirup. Untuk sirup yang aku gunakan, ini aku menggunakan sirup homemade rasa koko pandan. Untuk resep cara bikin sirupnya, nanti linknya aku tulis di deskripsi ya. Rasanya itu sama banget seperti sirup yang kita beli di toko-toko. Lanjut tambahkan dengan susu. Ini susunya aku menggunakan susu kental manis, biar lebih ekonomis aja ya. Kita hanya menggunakan satu jenis susu. Untuk seberapa banyak sirup dan juga susu kental manis yang kita gunakan, itu disesuaikan aja dengan selera menurut tingkat kemanisan masing-masing. Jadi kalau suka manis ya ngasihnya itu lebih banyak gitu ya. Seperti ini, karena nanti kita nggak gunakan tambahan air. Terakhir kita tambahkan dengan selasih, biji selasih yang udah kita rendam menggunakan air panas dulu. Kalau udah mengembang baru kita masukkan. Dan hasilnya itu seperti ini ya, warnanya cantik banget. Untuk ide jualan atau juga bisa untuk ide takjil, tinggal kita masukkan aja ke dalam gelas cup. Di sini aku menggunakan gelas cup yang ukuran 10 oz. Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan modal karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Tapi kalau di tempat saya ini per cupnya saya jual dengan harga Rp3.000. Terima kasih sudah menonton, semoga resep-resep minuman kekinian ini menginspirasi. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video kita berikutnya. See you!